Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa tinjauan pada kesalahan kalimat ejaan, kalimat tidak efektif, dan paragraf tidak padu. Selanjutnya, berikut nama anggota kami. Ada Deliana Nada Aulia, yang kedua ada Safana Dewa Salwa, yang ketiga ada Keiza Alisyah, yang keempat ada Nadia Cahya, yang kelima ada Muhammad Kadafi, yang keenam ada Naya Maharani Nur, dan yang terakhir ada Nasasmira Nisa. Lanjut. Masuk ke dalam materinya, latar belakang. Bahasa merupakan alat utama komunikasi untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pesan. Dalam media massa, penggunaan bahasa yang baik dan benar penting karena mempengaruhi profesionalitas dan kredibilitas lembaga media. Meski demikian, kesalahan berbahasa meliputi ejaan, diskis, struktur kalimat, tanda baca, dan aspek sinematik masih sering ditemukan di media massa seperti Kompas dan program televisi hiburan seperti Lapor Pak. Kesalahan ini dapat menurunkan kualitas informasi dan menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan analisis kesalahan berbahasa untuk menilai kualitas bahasa dan dampaknya bagi masyarakat sebagai konsumen informasi. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada Kompas dan Trans 7. Yang kedua, mengklarifikasi kesalahan berdasarkan kategori ejaan, diskis, morfologi, sintaktik, dan sinematik. Yang ketiga, menjelaskan faktor penyebab munculnya kesalahan tersebut. Yang keempat, menganalisis dampak kesalahan terhadap pemahaman informasi. Yang terakhir, memberikan rekomendasi peningkatan kualitas bahasa bagi media massa. Pengertian kesalahan berbahasa. Menurut Tarigan 1995, kesalahan berbahasa merupakan bentuk penyimpangan dari kaidah bahasa yang berlaku. Kesalahan dapat terjadi pada berbagai tataran seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun wacana. Analisis kesalahan berbahasa menurut Corder 1974 menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa atau error analysis adalah proses untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menjelaskan kesalahan yang dibuat penutur atau penulis. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat penguasaan bahasa dan menemukan penyebab kesalahan. Bahasa dalam media massa menurut Chair 2012 menyatakan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam pembinaan bahasa Indonesia. Karena dikonsumsi oleh masyarakat luas, bahasa di media harus menjadi contoh penggunaan bahasa yang baik, efektif, dan komunikatif. Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan Bahasa Indonesia adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, serta aturan lain yang mengatur representasi bentuk bahasa tulisan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Komponen utama PUEBI meliputi 1. Pemakaian huruf. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, gelar, dan unsur tertentu. Huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah asing. 2. Penulisan kata. Penulisan kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata memiliki aturan yang baku. Kata depan seperti di, ke, dari harus dibedakan dari awalan di, ke. Penulisan tanda baca, termasuk penggunaan koma, titik dua, titik koma, tanda hubung, tanda petik, dan tanda baca lainnya sesuai aturan. 4. Penulisan unsur serapan. Kata-kata dari bahasa asing disesuaikan dengan kaidah EYD. Misalnya aktivitas, negatif, komunikasi yang telah dibakukan dalam KBBI. Pelanggaran pada komponen ini termasuk kategori kesalahan ejaan. Tinjauan teori pada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, tepat, logis, dan tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat efektif memenuhi beberapa unsur penting, yaitu 1. Kesatuan gagasan. Kalimat hanya memuat satu gagasan pokok. Yang kedua, kesejajaran.
Unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar, terutama pada kalimat bertingkat atau kalimat majemuk. Yang ketiga, kelogisan. Kalimat harus sesuai dengan logika bahasa dan tidak menimbulkan kontradiksi makna. Tinjauan teori. 4. Kehematan. Menghindari pemakaian kata tidak perlu atau berlebihan. Kelima, gramatikal. Struktur kalimat harus sesuai kaidah bahasa, subjek dan predikat harus jelas. Keenam, ketepatan dikis. Memilih kata harus tepat dan sesuai konteks. Kesalahan kalimat efektif sering muncul di media berupa kalimat panjang, tidak struktur atau ambigu. Paragraf padu dan kohesif. Paragraf padu adalah paragraf yang seluruh kalimatnya saling berkaitan dan mendukung satu ide pokok. Kepaduan paragraf ditentukan oleh dua aspek, yakni kohesi dan koherensi. Satu, kohesi, keterpautan bentuk, ditunjukkan melalui penggunaan alat kohesi seperti kata ganti, dia, mereka, itu, konjungsi, selain itu, namun, karena, sehingga, repetisi atau pengulangan, dan sinonimi, elipsis, dan referensi. 2. Koherensi atau keterpautan makna. Kalimat dalam paragraf harus tersusun secara logis sehingga pembaca dapat mengikuti alur gagasan dengan mudah. 3. Kepaduan ide. Semua kalimat penjelas harus mendukung topik atau gagasan utama paragraf. Kesalahan paragraf padu biasanya berupa kalimat tidak relevan dengan ide pokok, loncatan gagasan yang terlalu jauh, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, dan paragraf terlalu panjang atau terlalu pendek tanpa struktur yang jelas. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitas untuk menganalisis suatu bentuk jenis dan penyebab kesalahan berbahasa pada media Kompas dan program lapor Pak. Kita setuju. Data diperoleh dari artikel Kompas daring dan dialog lapor Pak di YouTube. Kemudian dianalisis, mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan PUEBI dan teori kode. Selanjutnya, penyebab kesalahan dilanjutkan dari aspek teknis, situasi, dan kebiasaan berbahasa. Lalu dijadikan secara sistematis dan laporan penelitian. Analisis kesalahan. Berdasarkan diagram kesalahan, penulisan kata baku merupakan yang paling dominan, yaitu 24 data, sekitar 89% menunjukkan masih kuatnya pengaruh bahasa lisan dan kebiasaan informal dalam penulisan media. Kesalahan huruf kapital berada di urutan kedua dengan dua kata seperti 7%. Sedangkan kesalahan ejaan lainnya hanya satu data, sekitar 4%. Dominasi kesalahan kata baku menegaskan perlunya peningkatan ketelitian dan pemahaman kaidah PUEBI agar kualitas bahasa media lebih baik. Isi, kesalahan ejaan. Kesalahan yang ditentukan meliputi kesalahan bentuk kata baku, kata asing tanpa penyesuaian, imbuhan, penulisan tanda baca atau angka, serta penggunaan kata lisan yang tidak sesuai konteks formal. Temuan penting. 1. Voucher, charger, physical touch. 2. Beatbox. 3. 72 jam Jumat sore, jadi 72 jam mulai Jumat sore. 4. Ditangkap. 5. Kerjasama. 6. Ya udah, jadi ya sudah. 7. Benerin, jadi memperbaiki. 8. Ngeliatin, menjadi melihat. 9. Asta, jadi astagfirullah. 10. Mianhe, jadi maaf. Kesalahan ini menunjukkan rendahnya konsistensi penggunaan aturan ejaan baku. Kalimat tidak efektif. Kesalahan mencakup 1. Udah nggak apa-apa pakai potong juga, tangan gue kepotong dikit lah. Pembenarannya, tidak apa-apa, tanganku hanya terpotong sedikit. 2. Itu beatbox atau batuk-batuk Keisha. Pembenarannya, itu beatbox atau suara batuk Keisha. 3. Cuma ada beberapa hal yang ngangenin dari Andika. Pembenarannya, hanya ada beberapa hal yang dirindukan dari Andika. 4. Kalau bawa daging dari sono, takutnya nggak enak. Pembenarannya, kalau membawa daging dari sana, takut rasanya tidak enak. 5. Begitu sudah nggak ada, baru cari-cariin. Pembenarannya, setelah tidak ada, barulah dicari.
Paragraf tidak padu, kesalahan paragraf berupa satu paragraf Jepang membantu penelitian isu prioritas Prabowo masalah kedua topik berada tanpa penghubung atau tidak padu. Perbaikan Jepang akan membantu pelatihan penyediaan makanan bergizi untuk anak sekolah sejalan dengan prioritas kerja antara Jepang dan Presiden Prabowo. Dua paragraf tidak kami bukan elit tapi bijaksana. Perbaikan kami bukan elit tapi lebih bijaksana. Saat daya beli melemah, masyarakat mulai mengalihkan biaya liburan ke kebutuhan pokok. Ketiga, paragraf motor hilang, lemora vaksin. Motor saya hilang kemarin depan rumah setelah menyadari kejadian. Saya segera melapor ke polisi dan meminta bantuan warga sekitar untuk mencari informasi. Saya berharap penting untuk kegiatan sehari-hari. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan bahwa penggunaan bahasa dalam teks masih mengandung berbagai kesalahan berbahasa dan signifikan, mencakup aspek ejaan, struktur kalimat, dan paragraf. Kesalahan ejaan meliputi penggunaan huruf kapital, kata depan, gabungan kata, tanda baca, dan serapan urutannya disebabkan kurangnya ketelitian, serta tekanan waktu dalam tulisan berita. Pada aspek kalimat ditemukan kalimat yang tidak efektif, tidak logis, ambigu, berdarah-darah sehingga mengurangi kejelasan informasi. Sementara itu pada aspek paragraf dijumpai keterpaduan dan ketidaktoleran antara kalimat yang menyulitkan pemahaman baca. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun media massa berperan sebagai model pengguna bahasa, penerapan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan kompetitivitas bahasa menjurnaliskan dan editor guna menggunakan kualitas informasi dan pembinaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Disusun oleh kelompok